Mirsa, terima kasih masih setia bersama kami, bersama saya Nong Niken dan Ustadz Taufikur Rahman. Di segmen kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari kru, Pak Ustadz. Ini sebenarnya kru-kru yang di balik layar ini punya pertanyaan terpendam yang mereka nggak berani disebutkan nama. Jadi saking nggak mau disebutkan nama, pertanyaannya ditulis. Ditulis, jadi ini nggak ketahuan. Tapi dari bentuk pertanyaan gue tahu nih siapa yang nanya nih. Ini saya bacain ya Ustadz, satu persatu. Ustadz, teman saya berniat untuk berangkat haji mandiri dengan bersepeda. Yang pasti ini capek. Selain nggak harus mikirin antrian kuota panjang, dia mikirnya supaya setiap langkahnya ke Tanah Suci mendatangkan keberkahan. Apakah masih bisa memperoleh gelar haji mabrur apabila ibadah hajinya cuma sebatas ngarepin dapat banyak pahala? Loh, emang kita ibadah haji ngarepin apa kalau bukan pahala? Baik. Jadi Allah tuh maha tahu dengan kondisi hamba-hambanya. Bagaimana kalau yang ngarepin pahala begini? Bagaimana yang kalau udah memang nggak ngarepin pahala semata-mata karena Allah? Dan itu nggak disalahkan juga. Hanya memang batas kepada tingkatan. Gini Mbak Niken, kita udah jadi orang tua, walaupun tuh anak-anak kita ada 3, 2, 4 anak kita nih yang lahir dari rahim seorang ibu yang sama. Tolong bantuin Mbak Niken jawab. Itu anak karakternya sama apa beda? Beda. Saya contohkan, ada yang umurnya mungkin tuaan usianya. Tapi dia akan tahu di saat orang tua minta tolong, dia akan kerjakan kalau udah kedengeran. Mah, ada upahnya nggak? Iya benar. Sampai tuh orang tua nandain, nih yang tuaan selalu kalau saya minta tolong pasti nanyain dulu bonusnya. Ada lagi adiknya, padahal usia terbilang mudaan, tapi pikirannya lebih tua. Lebih banyak memainkan perasaan, ngerti dia, membaca perasaan orang tuanya. Ya Allah, orang tua saya lagi mau makan bakso nih. Dia nggak minta duit sama orang tuanya, emang juga udah punya kemandirian, dia langsung ambil kunci motornya. Dia keluar, kemana nak? Ke depan mas sebentar. Lah pulang nggak lama, ayam petik dimakan tikus, ada plastik yang dibungkus. Mamanya nanya apa nih? Bakso. Kamu tahu aja nak? Nah ganti. Enggak, udah mah makan. Jujur, walaupun itu anak kita, yang gedean harus ada upah. Yang satu kecilan, mudaan. Dua-duanya kita sayang apa enggak? Sayang. Tapi punten, perbedaannya agak beda kak. Nah, agak beda. Tetap kayaknya kita, salut saya memang kecilan ini. Padahal umur mudaan, tapi lebih peka membaca perasaan orang. Begitupun Allah kepada hamba-hambanya. Allah tahu. Ada hambanya yang ibadah harus diiming-imingin pakai iklan dulu. Iklan? Iya. Gitu. Dapat pahala gede nih ya. Nah, iya kan itu promo. Sugesti. Gitu, iya. Ustadz aja jadi BA sesuatu tuh walaupun Ustadz nggak sebutin anak royalti. Itu pengaruh. Gitu, iya. Sampai sekarang betul-betul pengaruhnya ke Ustadz pribadi pun nggak boleh Ustadz munafik. Ikan mas koki berwarna-warna, rezeki nggak kemana-mana. Gitu. Nah, begitupun ibadah. Dan Allah tahu ada hambanya yang mau ibadah harus ada sugesti dulu. Nah, ada lagi yang ibadahnya bukan karena sugesti, udah semata-mata karena Allah. Nah, untuk keterimanya, untuk bolehnya, dua-duanya boleh Mbak Niken. Tapi kelasnya yang beda. Dan itu prerogatif Allah. Betul sekali. Kita nggak karena pernah kalau tahu. misalnya nggak boleh kena warpala, nggak boleh. Makanya saya ambil contoh. Pahala tentang sedekah. Itu di surat kedua, juz ketiga, ayat 261, Allah sebutin tuh. Dengan hitung-hitungannya. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Apa sih perumpamaan orang yang bersedekah? Maka seperti dia menanam satu butir benih. Satu butir benih tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai berisi 100 butir. Berarti kalau saya nyumbang 700.000 jadi 700 kali lipat tuh. Boleh begitu. Itu makanya di ayat disebutin. Buat mereka kalau yang mau sedekah tadi itu. Ada nggak bonusnya? Tuh. Tapi di akhir ayat masih ayat yang sama, di situ ada perbandingan.
Ada namanya kalau secara ilmu nahwu, wawunya ini wawu haliyah. Wawu keadaan membandingkan yang pertama. Akan tetapi Allah berhak melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat buat mereka yang kalau ada ibadah karena Allah. Jadi emang nggak ngarepin pahala, nggak ngarepin surga, jadi ya Yang lillah. bagus, yang udah semata-mata karena Allah. Kamu kenapa sih rajin banget sholat di Masjid Nabawi? Oh, karena ada hadis, Tad. Apa bunyinya? Ya, sholatun fi masjidihada khairun min alfi sholatin fi siwahu ilal masjidil haram. Satu waktu sholat di Masjid Nabawi lebih hebat dari 1000 waktu di masjid yang lainnya. Iya, bener lagi tuh. Itu hadis. Bener. Ya, jadi kita termasuk termotivasi. Boleh. Jadi, yang bagus kalau sudah tahu udah. Itu menghadis motivasi Nabi. Membuat umatnya biar makin rajin. Tapi udah karena Allah. Jadi kayak waktu pengalaman umroh saya dulu tuh, sedekah di Masjid Nabawi diganti 1000 kali lipat. Kalau di wilayah Makkah, Ya. Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Jadi gara-gara itu jadi sedekah. Nah, sekarang tingkatkan sudah kualitas ilmiahnya karena Allah. Karena Gusti Allah, jangankan buat kita yang sedekah jelas, sampai punten ada semut hitam berbalik bersembunyi di lubang yang hitam, ditutup sama batu yang hitam, itu Allah Maha mengetahui gerak-gerik daripada semut itu. Apalagi yang besar, udah karena Allah. Gitu. Kemarin-kemarin untuk memotivasi boleh. Sekarang dengan sedang ngaji sama Syar'id, naikkan lagi kualitasnya. Gitu. Biar makin disayang Betul. Allah. Kita bacakan lagi Silakan. pertanyaan. Tapi bagus nih kru-kru. Pertanyaannya kualitasnya. Iya. Pada pintar. Yang mana yang nanya begitu tuh? Yang suka main sepeda coba mana? Pasti nggak mau ngaku. Coba Hardianto namanya. Oh. Oke, pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya pernah lihat identitas teman saya. Di situ tertera H. Darmawan. Pas saya tanya, ternyata dia belum pernah haji. Rupanya H-nya itu kepanjangan dari Haris. Ya. Perbuatan tersebut termasuk penipuan dan pemalsuan identitas nggak, Ustadz? Ya, kembali kepada orangnya yang ngerjain. Gitu. Ini harus saya rubah biar kalau orang kan identiknya disebut Haji. Indonesia. Ya. HJ. Iya, gitu kan. Nah, maka yang seperti itu baiknya ditulis lengkap aja ke depannya Haris. Karena apa? Karena al-ada muhakamah. Kebiasaan itu jadi hukum. Kebiasaan di Indonesia di saat ada nama M Muhammad. Iya, nggak mungkin kan kita membacanya jadi Mister Muhammad biasa itu kan itu. Ada A pasti Ahmad. Ya. H pasti Haji. Nah, kita memang sengaja mengelabui biar gue dipanggil Haji padahal Haris. Kecuali H-nya di tengah-tengah ya, Ustaz. Nah, itu dia. Itu baru ngeh. Gitu. Berarti ini emang kesalahan kalian aja beranggapan dia jangan Haji. begitu ya, Riz ya. Riz, jangan ya, Riz ya, jangan, Riz. Jangan ya, Riz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ya. Saya punya paman yang sangat disegani karena dia Ustadz ternama dengan segudang ilmu. Mana orangnya coba? Pamannya maksudnya. Mana? Nah. Banyak yang memanggilnya dengan sebutan haji, padahal dia belum pernah haji. Ya. Emang boleh ya Ustadz, orang yang belum melaksanakan haji tapi dipanggil dengan gelar haji? Ini mah nggak usah, ini kita ke Tanah Abang ya Bu Haji, beli Bu Haji, gitu. Ya kan Ustadz? Ya, di saat kita nggak minta, tolong kepada kru, kepada pemirsa Syar'id, udah di hati, aminkan. Itu Amin. Jadi doa. Ya, aminkan Mbak Niken. Itu ya. Doa. Gitu. Tapi di saat kita gila hormat, yang tadi akhirnya ditegur Mbak Niken, karena kamu nyebut nama saya nggak pakai hajah. Haji. Ya, atau haji. Gitu kan? Hampir nggak ditegur sampai 2 minggu karena MC lupa nyebut hajinya. Nah, itu gila hormat. Itu baru yang dilarang oleh agama. Karena gila hormat. Tetap yang namanya hormat atau pujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pujian, adapun pujian yang pantas hanya buat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baiklah. Kita bertanya lagi nih dari kru. Ustadz, teman saya kayaknya tajir melintir. Dia udah keliling dunia, cuma sayangnya dia paranoid sekali untuk berangkat umroh dan haji.
karena dia takut amalan buruknya akan dibalas di tanah suci. Gimana Ustadz cara memantapkan hatinya? Ini bukannya karena panggilan Allah ya Ustadz? Ya, jadi memang Allah belum panggil dia yang seperti itu. Dan ingat, satu hadis yang saya bacakan, la tusyaddur rihal illa salasati masajida. Jangan ngaku jadi orang kaya. Kalau bahasa kasarnya mah. Kalau belum sampai ke 3 negeri ini. Tolong yang merasa punya duit jangan belaga budak dengerin. Iya. Dengerin. Hadis. Dengerin. Ya. Ini serius, ini jadi benar jangan hadis. aku jadi orang tajir kalau belum nyampe menginjakan kaki ke 3 negeri ini. Nabi menyebutin hadis ini emang lagi di Madinah. Yang pertama Nabi sebut Masjid Haza, yaitu Masjid Nabawi. Yang kedua wa Masjidul Haram, dan Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Dan yang ketiga wa Masjidul Baitul Maqdis, masjid yang ada di Palestina. Baitul Maqdis termasuk. Iya. Berarti kalau seandainya Mekah, Madinah, satu lagi belum, berarti tidak termasuk Sama. orang kaya. Iya. Kita. Jangan ngaku jadi orang kaya kalau belum sampai punya kemampuan nginjakan kaki ke tempat ini. Kalau bahasa hadisnya sebenarnya ini nggak begitu. Teman, itu mah sekedar untuk membangun yang namanya emosional biar yang punya duit. Ringkasannya Ya. lah ya, ringkasannya. Kalau bahasa Nabi la tusyaddur rihal. Jangan kamu pelit ngeluarin duit kamu buat sampai ke situ. Gitu. Jadi jangan kamu merasa beban. Waduh, nih ke Palestina. Waduh, nih ke Mekah. Tapi iya loh Ustadz, yang masalah Palestina itu iya, maksudnya kita dengan kondisi saat ini rasa-rasanya kayak aduh mau ke sana gimana ya? Kayak takut mengancam nyawa gitu. Ya. Jadi apa namanya, untuk kondisi ke Palestina ya, segi keamanannya insya Allah aman. Karena memang punten secara ekonominya itu pisahnya masuknya kepada Israel. Oh. Gitu. Ya. Jadi di saat itu juga menjadi pemasukan buat mereka. Oh. Gitu. Nah, oleh karenanya memang tapi secara mengamalkan hadis tadi itu perintah Nabi. Jangan kamu merasa jadi beban untuk mengeluarkan kocek kamu untuk sampai ke 3 negeri ini. Nah, tadi saya terjemahkan secara jangan aku jadi orang kaya kalau belum nyampe ke tempat itu. Berarti nggak kaya dia ya? Ya, berarti belum masuk kata, karena itu hadis Nabi. Perintah 3 negeri itu. Mekah, Madinah, Palestina. Itu loh, bukan kata-kata Ustadz loh, hadis. Iya. Nggak bercanda loh itu. Ayo kita bacakan lagi. Ustadz, tahun 2024 banyak jamaah haji yang batal berangkat dan mereka langsung larut dalam kekecewaan. Ternyata di masa Rasulullah, para sahabat juga pernah batal berangkat haji dan umroh karena situasi Mekah belum kondusif. Bagaimana cara Rasulullah membesarkan hati para sahabat pada saat itu? Ya. Emang ada ya? Baru tahu loh ini. Ada kondisi pernah. Itu sejarah. Ya, menunjukkan al-insanu bitafkir wallahu bitadbir. Manusia punya rencana tapi Allah lah yang menentukan. Betul. Ya, di saat memang sudah takdirnya nggak berangkat, Nabi memberikan motivasi untuk kalian menjadi orang yang jiwa besar. Jadi jangan sampai nih orang kita karena udah merasa bikin ratiban, udah ngundang tetangga sekampung, akhirnya ternyata pisahnya nggak keluar. Rela bohong-bohong, dia tetap berangkat juga, ternyata nginep di Singapura berapa bulan tuh, ntar pulang udah calling tuh orang di rumah, sono belanja di Tanah Abang, sana kan itu namanya. Ya ada yang begini. Ada kok, ada. Karena ngedepanin gengsi. Ya mendingan kita berbicara apa adanya ketimbang memasakkan kehendak di luar kemampuan kita. Nah itu ada Nabi, ya Nabi tekankan. Makanya Nabi innamal a'malu binniyat. Yang namanya segala perbuatan tergantung niatnya. Ya siapa orang yang berangkat ke Madinahnya niat karena pengen dapat perempuan-perempuan yang cantik, maka dia akan dapat sampai situ doang. Siapa yang niatnya ke Madinah karena di sana lahan yang subur, akan ladang bisnis yang akan maju, maka dapat segitu doang. Tapi yang niatnya karena Allah, dia akan dapat semua-muanya. Itu Banikan. Itu kejadian. Iya. Nah buat kita juga jadi pelajaran.
Jadi jangan pernah merasa pesimis, itu ketetapan Allah. Ada cerita dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Ceritanya dia pengantin baru. Baru seminggu istrinya meninggal. Lagi sedang asiknya honeymoon. Ya, tahu nggak nih yang nanya honeymoon? Honeymoon tuh pergi belanja ke pasar baru, belum nawar udah diparanin. Paling enak si pengantin baru, begitu tidur ada yang ngelonin. Gitu. Jomblo, jangan berkecil hati. Iya. Yang akhwat juga jangan hati-hati, walaupun nekat. Banyak juga yang PHP sekarang, hati-hati. Kecuali udah ngajuin syarat, aku mau naik onta tapi harus sampai ke Mekah. Aku berani bicara cinta dan aku siap buat menikah. Nah, iya. Singkat kata Mbak Niken, ini ternyata meninggal dunia istrinya. Nangis-nangis merintih-rintih di atas kuburannya. Lewat Nabi Allah Isa. Akhirnya dia datang, Nabi Isa minta dihidupkan. Kata Nabi Isa, jangan, ini udah kehendak, udah takdir yang terbaik buat kamu. Kamu ridho, istri kamu sorga. Walaupun sedih secara manusiawinya. Akhirnya dipaksakan. Episode udah selesai. Share it. Jangan diterusin lagi, kasihan, ntar gak enak. Ustadz juga udah capek, kalau sih udah selesai. Ini dipaksakan, lanjutin lagi episode kehidupan. Hidup lagi. Nah ternyata apa yang terjadi? Episode kehidupan yang tadi udah dikatu, mestinya sorga, ternyata karena diteruskan lagi, ya Allah ya Rabbi, begitu suami tertidur di atas pangkuan istrinya, datang seorang pemuda, lebih tampan, lebih tajir, dengan mengendari kendaraan kuda, kelihatan begitu perlente, orang tajir lah, ternyata datang menggoda si perempuan. Kena goda dia. Nah, dia lihat yang di bawah lagi tidur. 1 hitam. 2 mancung tapi ke dalam. Gitu kan? Nah, punten. Beda sama di sana. Kelihatan rumput tetangga lebih menjegarkan. Dia lupa sama jasa suaminya. Dia ikuti itu. Panggilan yang ngajak gak benar. Dihentakkan saja begitu suaminya. Ya Allah, bagaimana cara membelah nanas kalau bukan dibelah 2? Suami mana yang tak panas ngelihat istri sama laki-laki jalan berdua? Aduh. Nah, otomatis kan jengkel tuh suami. Ya. Akhirnya dicari lagi Nabi Isa, tolong Nabi Isa, doain lagi biar mati istri saya. Ya tadi minta dihidupin. Dikirain lampu kali ya. Iya. Diminta mati lagi. Tapi beda kondisinya. Coba kalau episode yang tadi sudah selesai, meninggal, walaupun sedih tapi suami ridho, surga balasannya. Tapi di saat dipaksakan, tadi memaksakan kan, dilanjutin lagi, itu kelanjutan ternyata harus menjadi begitu. Mana ada suami yang ridho, di mana istri selingkuh depan matanya. Jangankan surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Jadi yang ada mudarat ya. Nah, jadi jangan pernah bersuuzon menyalahi Gusti Allah. Masya Allah. Ustadz terima kasih sekali. Sama-sama. Hari ini kita banyak sekali belajar tentang tema kita dan semoga itu bermanfaat untuk seluruh sobat muslim dimanapun yang menonton acara hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di tema-tema yang lebih menarik lagi. Dan kalau seandainya ada sobat muslim yang ingin bertanya, bisa langsung layangkan pertanyaannya ke Instagram MNC Muslim di @mnc.muslimtv. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai. Saya Nong Niken dan Ustadz Taufikur Rahman pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.